Kembali di Dua Arah. Sebelum melanjutkan diskusi, kami akan hadirkan kepada Anda data kasus baru COVID-19 dari hari ke hari secara nasional yang diumumkan oleh gugus tugas COVID-19. Kita akan lihat. Ini adalah data yang kami kumpulkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia dari tanggal 8 Juni hingga hari ini 15 Juni. Ini adalah data secara nasional. Tren menunjukkan ada kenaikan setiap harinya. Bahkan hari ini 15 Juni 2020 sudah ada 39.294 kasus, di mana penambahannya untuk hari ini saja ada 1.017 kasus. Kalau kita melihat trennya masih naik meskipun ini gambaran secara nasional. Apakah dengan pembukaan mal untuk menggerakkan ekonomi muncul pula kekhawatiran jumlah akan bertambah karena munculnya kerumunan di pusat perbelanjaan atau mal yang kembali dibuka per hari ini? Bu Boni, dari sudut pandang epidemiologi, kekhawatiran Anda terkait dengan pembukaan mal di beberapa wilayah di Indonesia? Ya, kalau mengacu pada data tadi, itu kan tadi data nasional ya, yang tentu saja data gabungan dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi memang dalam kaitannya untuk pembukaan mal, kita tidak bisa hanya semata-mata mengacu pada data itu. Tapi kita harus melihat lagi pada level yang lebih kecil. Jadi provinsi, kemudian turun lagi ke kabupaten kota. Jadi kalau dilihat, tentu peningkatan kasus ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama, bisa karena memang laju infeksi yang masih terus berjalan di komunitas kita, begitu berlanjut transmisinya. Atau yang kedua bisa juga terjadi sebagai efek dari peningkatan kapasitas tes. Ya paling tidak contoh di Indonesia sekarang kita sudah cukup banyak lab-lab PCR yang dikembangkan, sehingga otomatis lebih banyak yang diperiksa dan lebih banyak yang kemudian terkonfirmasi begitu. Jadi di sini justru kita perlu melihat dengan hati-hati apakah kenaikan yang terjadi ini sebagai efek dari peningkatan tes atau memang efek dari laju infeksi yang masih juga terus tinggi, betul. Jadi Bu Boni, kalau misalnya ada kekhawatiran yang mengiringi ketika pembukaan mal, banyak orang khawatir jangan-jangan nanti akan muncul ledakan kasus baru kedua atau second wave. Rasionalkah kekhawatiran itu menurut Anda? Ya, rasional Mbak. Jadi kalau misalnya ini dibuka, apalagi contohnya misalnya di daerah-daerah yang dalam kondisi memang laju infeksinya masih meningkat, makanya di sini perlu sekali evaluasi yang rutin dari gugus tugas provinsi atau kabupaten kota untuk meyakinkan bahwa apakah peningkatan kasus yang terjadi sebagai akibat dari laju infeksi yang masih berjalan terus atau memang akibat peningkatan tes yang dilakukan. Kalau memang peningkatan tes yang dilakukan, tapi kemudian angka positifnya itu kurang dari 5%, kita cukup yakin itu bukan karena laju infeksi yang berjalan, tapi memang efek peningkatan tes. Sehingga pelonggaran ekonomi bisa dilakukan. Jadi memang perlu penelaahan lebih lanjut ke level yang lebih kecil. Kira-kira begitu. Jika saat ini sudah mulai dibuka, per hari ini mal kembali dibuka, kapan evaluasi yang paling tepat dilakukan, Bu Boni? Kalau secara epidemiologi kita ambil periode jendela 2 minggu, Mbak. Itu 2 kali periode inkubasi terpanjang. Jadi 2 minggu ke depan adalah waktu yang paling tepat untuk mengevaluasi ini ya? Betul. Pak Roy, 2 minggu diberi waktu untuk bisa mengevaluasi kebijakan pembukaan kembali mal. Apa yang akan dilakukan oleh pengusaha retail untuk memastikan bahwa sama-sama menjaga bahwa kita ingin ekonomi ini berjalan tapi juga memperhatikan kesehatan di tempat atau prioritas utama? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kami untuk melakukan ini bukan baru sehari 2 hari persiapan, tetapi sudah juga dari 2-3 bulan lalu, bila mana memang pemerintah melonggarkan, kemudian daerahnya sudah tadi istilah hijau atau biru, kemudian kita bisa menjalankan aktivitas. Jadi ini persiapan sudah kami lakukan. Dan kemudian yang penting tadi saya mau mengutip ada pernyataan bahwa bagaimana publik bisa didisiplinkan. Karena memang sebenarnya kami juga kan kalau karyawan di dalam mall juga atau di dalam retail juga sebenarnya khawatir kalau kami juga bisa terkena dan lain sebagainya atau terdampak. Jadi bagaimana publik untuk bisa disosialisikan, saya pikir inilah perlunya adanya kebersamaan Satgas daerah, kemudian ahli epidemiologi. Sering-seringlah ke lapangan, sering-seringlah buka acara di PKK, RT, RW, lurah, dan lain sebagainya. Karena memang ini sesuatu yang belum pernah di Indonesia, belum terjadi di penduduk masyarakat kita. Kita perlu sama-sama bangunkan ini ketidaktahuan masyarakat yang masih, mohon maaf, ketika beberapa waktu yang lalu misalnya di beberapa pasar sehingga akhirnya meledaklah
pandemiknya di sana. Ya. Tapi kalau kami justru menjaga upaya ini supaya tidak terjadi pada kami. Karena apa? Karena kita sepakat juga bahwa ekonomi harus bergerak, ya, ekonomi harus jalan. 150 Baik, ribu Pak Roy. orang yang terkena kerja itu kan mau bagaimana mereka? Yang perlu diantisipasi kan euforia. Bagaimana kemudian ketika banyak orang datang ke mal tapi jumlahnya melebihi kapasitas dari yang ditentukan. Bagaimana mal itu bisa menjamin bahwa mereka sangat patuh dan menjaga kesepakatan itu 50% dari jumlah kapasitas mal, 30% di Bandung. Bagaimana itu bisa meyakinkan masyarakat itu akan dilakukan oleh pusat perbelanjaan? Ya, kembali lagi bahwa ini usaha bersama. Tadi gagasan Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa kita akan sama-sama melihat dan mengevaluasi. Kami juga akan melihat dan mengevaluasi. Karena apa yang terbaik itu untuk kesehatan keselamatan itu yang nomor satu di loko. Tapi gerbongnya ekonomi, ini ada banyak UMKM yang saat ini nggak bekerja sebagai rangkaian daripada mall atau retailnya tutup. Ada banyak usaha-usaha startup, ada banyak pabrik juga yang nggak bergerak karena produksinya tidak bisa jalan. Ya, jadi kondisi-kondisi seperti ini kita perlu melihat sama seperti di Jepang. Kota gempa tetapi menara pencakar langit juga tetap ada di sana. Jadi bagaimana kita bisa menjadi satu koin dua sisi antara kesehatan dan ekonomi. Cari keseimbangan ya. Baik, ya, Pak Roy, apakah Aprindo juga memberikan saran, memberikan masukan kepada gugus tugas di beberapa daerah atau juga mengerem paling tidak pengusaha-pengusaha retail untuk tidak buka dulu jika wilayah-wilayah berada di zona merah atau di zona hitam? Ya pasti, karena kami dengan wilayah seluruh Indonesia kami mengkoordinasikan wilayah mana saja? Barat, dari Aceh ujung barat sampai Jayapura, seluruh anggota retail modern maupun juga bersama dengan teman-teman di malls, itu kita terus berkoordinasi. Setiap minggu kita ada rapat koordinasi dan lain sebagainya karena kita juga ingin memastikan tidak hanya masyarakat tapi karyawan kita juga bisa tidak terdampak. Kemudian kita juga mau memastikan bahwa pedagang-pedagang yang sekitar malls itu juga bisa hidup. Kemudian UMKM bisa hidup, startup bisa hidup, ya, ekonomi bisa hidup. Karena tanpa ekonomi maka akan ada kerawanan sosial. Baik, Ya. Mang Odet, apakah Kota Bandung punya standar-standar tertentu, ukuran-ukuran atau angka tertentu untuk bisa melakukan evaluasi, menentukan ini akan terus dibuka atau ditutup? Ya, prinsipnya begini, Cindy ya. Jadi setelah kita buka hari ini, ya, kami selama PSBB ini berjalan, ya, berlangsung, kami sebagai bersama-sama tugas di Kota Bandung, kita terus turun ke lapangan mengevaluasi, ya. Nah, oleh karena itu, hasil evaluasi kita insya Allah akan ketahuan kan, bagaimana sikap kita ke berikutnya, apakah misalnya nanti bisa ditambah relaksasinya. Indikatornya apa, Mang Odet? Kurang, kira-kira. Gimana? Indikatornya untuk bisa menentukan, oke ini akan ditutup mall ini atau kebijakannya akan dihentikan, dievaluasi atau kemudian diteruskan. Apa indikatornya? Ya, indikator yang pertama tentu saja bagaimana kita ingin melihat kesiapan kedisiplinan tadi dalam protokol kesehatan. Ya. Di Kota Bandung, saya kemarin saja ada 3 pasar ya di Kota Bandung. Ketika ada misalnya terpapar, langsung saya tutup 3-tiganya. Ya. Seperti itu ya. Artinya indikasi ini tetap harus kita lakukan ya sebagai hasil daripada evaluasi kita di lapangan. Evaluasi akan dilakukan berapa lama setelah hari ini, Mang Odet? Kalau Bu Boni kan tadi bilang 2 minggu lah paling tepat untuk melakukan evaluasi. Di Bandung, apakah lebih cepat atau bagaimana? Begini, masuk evaluasi itu begini. Evaluasi harian itu terus dilakukan oleh kita. Dari evaluasi itulah kita bisa menentukan, melihat ya. Jadi kami setiap ada per 2 pekan PSBB ini, ya kita evaluasi terus. Dan saya hampir setiap hari terus meminta progress report daripada gugus tugas ini, dari ketua harian. Baik. Dan saya turun ke lapangan juga melihat juga. Setiap hari. Bu Brian, kalau pasar tradisional kan saat ini menjadi tempat yang paling rawan potensi penyebaran COVID-19. Apakah dengan peristiwa yang terjadi di pasar tradisional yang menjadi pertimbangan untuk pembukaan kembali mal? Ya, pasar, mal, restoran itu berada di dalam satu kelompok. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Boni ya, dia masuk ke kelompok yang resikonya medium, tetapi dengan dampak ekonomi yang tinggi. Nah ini dia kalau diwarnakan, kalau melihat dari petanya yang dikembangkan oleh gugus tugas, dia masuknya sebetulnya warnanya hijau muda. Begitu. Jadi
pada prinsipnya sama ya, pada prinsipnya sama. Bahkan pasar kan pada saat PSBB kemarin tetap Terbuka. dibiarkan terbuka ya, karena ini terkait dengan bagaimana Oke. masyarakat. Ada pelajaran itu untuk Tentu saja. Nah, pembukaan mall. betul, tentu saja. Hanya kan kalau di mall tuh relatif lebih bisa dikendalikan sebenarnya dibandingkan dengan pasar karena ada dinding yang membatasi pengaturan orang masuk, orang keluar. Karena salah satu upaya pengkondisian yang harus Oke. dilakukan oleh pengelola itu adalah bagaimana membuat intinya kan begini. Yang kita inginkan supaya seminimal mungkin terjadi transmisi penularan. Oke. Tatap muka bertemu dengan jarak 1,5 meter, 1 meter atau yang disebut dengan kontak dekat itu resiko penularannya tinggi. Nah ini yang harus dihindari. Banyak upaya yang bisa dilakukan. Nah ini kemudian harus menjadi pengingat kita bersama bahwa Bapak Presiden mengatakan ada 5 arahan. Tadi kan dari tadi kita berbicara agak ini ya tidak terstruktur begitu kan. Jadi mulai dari prakondisi. Presiden mengatakan prakondisi dengan sosialisasi yang masif, termasuk tadi berbicara soal edukasi kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan tetap dilakukan, kemudian pengelola juga mempersiapkan infrastruktur dan suprastrukturnya, kemudian timing waktu. Karena kan pada saat pelaksanaan tentu ada situasi yang akan bisa mengubah semua persiapan itu. Betul. Baik. Oleh Nanti- karena itu, Cindy, jadi selama ini kan kita berbicara tentang 3 variabel yang lebih bersifat kesehatan, tapi ada variabel yang khas Indonesia nih, bukan dari WHO, yaitu kesiapan Pemda dan respon publik. Nanti kita akan bahas bagaimana kesiapan publik dan juga Pemda terkait dengan pembukaan kembali mal untuk menggerakkan ekonomi selepas jeda di Dua Arah.